Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang kelima, berkaitan dengan kemungkaran perbuatan kebid'ahan. Baik, kita baca hadis yang terlebih dahulu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat sesuatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perbuatan atau perkara tersebut tertolak. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafaz yang lain, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kelima. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Innahu qa'idatun azimatun min qawa'idil Islam. Wa innahu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sarihun fi raddil bid'ah wal mukhtara'at. Wa huwa mimma yu'tana bihifzihi wa isti'malihi fi ibtalil munkarat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadis ini terdapat kaidah yang sangat agung di antara kaidah-kaidah Islam. Dan hadis ini menunjukkan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jawami'ul kalim. Apa arti dari jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah kalimat singkat namun syarat akan makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan tersebut. Nabi menyampaikan sebuah hadis atas dasar wahyu dari Allah tabaraka wa taala dengan kalimat-kalimat yang ringkas, padat, namun syarat akan makna. Ribuan faedah bisa kita dapatkan dari satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah hadis ini.
Hadis yang agung ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu kaidah agung di dalam agama. Fa innahu sharihun fi raddil bid'ah wal mukhtara'at. Hadis ini merupakan bantahan yang sangat tegas akan perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat di dalam agama. Tidak memiliki landasan syar'i, baik berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, huwa mimma yu'tada bihifdhihi wa isti'malihi. Hadis ini diantara hadis yang semestinya senantiasa kita hafal dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam beragama. Bahwa dalam mengamalkan sebuah amalan harus selalu dilandasi dengan ilmu dan dalil yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan hadzal hadis ma'dudun min usulil Islam. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang agung, bahkan bagian daripada pokok keislaman. Pokok keislaman. Bahwa amalan yang diterima salah satu syaratnya adalah ketika amalan tersebut bersumber dari agama yang benar, memiliki landasan syar'i berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang makna bid'ah. Karena sepertinya di kalangan atau di tengah-tengah kita terjadi kesalahpahaman terkait definisi bid'ah. Ada yang mengartikan dan mendefinisikan kebid'ahan itu semua hal yang tidak ditemukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umum, secara mutlak. Kalau berdasarkan pengertian tersebut, maka kita dapati mikrofon saat ini yang kita gunakan bid'ah. Laptop yang kita gunakan untuk kajian pada kesempatan kali ini bid'ah. Jam tangan, handphone, dan semua teknologi-teknologi canggih, itu semua bid'ah. Jadi ada di tengah masyarakat yang memahami bahwa kebid'ahan itu semua perkara secara mutlak yang tidak ditemukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah pengertian tersebut benar? Nah, untuk mengetahui benar tidaknya, kita kembali kepada hadis tadi. Hadis dilakukan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa perkara bid'ah itu sebagaimana yang dijelaskan dengan jelas dan tegas dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa tidaklah sesuatu dikatakan bid'ah kecuali jika terkumpul di dalamnya tiga hal. Jadi kita tidak sembarang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, kecuali jika terkumpul di dalamnya tiga hal. Yang pertama, sesuatu yang baru. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa, barang siapa yang berbuat perkara, amalan, perbuatan yang baru. Maka ini poin yang pertama. Sesuatu disebut dengan amalan bid'ah ketika dia adalah yang sesuatu yang baru. Apakah cukup sampai situ? Enggak cukup. Ada poin yang kedua. Sesuatu yang baru ini berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis tadi, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Oh, berarti perkara yang baru ini merupakan perkara yang dihubungkan dan dikaitkan dengan agama. Seperti dia merupakan amalan yang katanya bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Dia adalah sebuah amalan yang bisa memasukkan hamba ke surga Allah. Jadi amalan ini dihubungkan dengan agama. Kemudian yang ketiga, dia tidak disandarkan kepada dalil syar'i. Dia perbuatan baru, amalan baru, kemudian amalan baru ini dihubungkan dengan agama, dan yang ketiga tidak memiliki landasan
syar'i sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis tadi, ma laisa minhu, yang artinya tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya di dalam Islam, baik sifatnya umum, dalil umum atau dalil khusus, nggak ada sama sekali landasan dalilnya, maka itu disebut dengan kebid'ahan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kasus. Kita praktikkan kaidah tersebut kepada kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Baik, sepeda motor baru apa tidak? Baru. Handphone baru, perkara baru. Nggak pernah ditemukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti poin yang pertama, ada indikasi ini bisa menjadi perkara bid'ah, ya kan? Baru. Baik, kita beranjak poin yang kedua. Masuk dalam urusan agama apa tidak? Tidak. Oh, berarti sudah batal. Berarti dia bukan perkara bid'ah. Dan dia masuk ke dalam firman Allah Ta'ala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini termasuk perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kalian seluruhnya. Berarti semua perkara duniawi hukum asalnya adalah halal. Boleh. Baik yang memang asal muasalnya telah diciptakan sebelumnya, atau ada ikhtira' dibuat oleh manusia. Dan tentunya itu semua atas dasar izin dan kehendak Allah Ta'ala. Manusia dengan kecerdasannya Allah Ta'ala tetapkan mampu membuat sepeda motor, telepon, video call, bisa berkomunikasi jarak jauh. Ya. Yang mungkin dahulu ada sebagian mengatakan, sepertinya mustahil itu terjadi. Dan ternyata sekarang bisa didapati. Terutama mereka yang hidup di beberapa generasi. Dari generasi 60 sampai sekarang merasakan dulu tidak ada teknologi seperti itu. Sekarang ada. Itu termasuk dari perkara dunia yang mana hukum asalnya semua hal-hal duniawi boleh selama tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti yang baru-baru ini batal dikatakan sebagai perkara bid'ah. Poin pertama masuk dia perkara baru dan tidak temukan di masa Nabi. Tapi poin yang kedua bukan termasuk perkara agama. Ya. Baik. Kita ambil kepada kasus yang seringkali dijadikan sebagai dalih untuk mengatakan bahwa ada perkara ibadah. Dan meskipun ia tidak ada di masa Nabi, boleh untuk dilakukan dan dijadikan sebagai landasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab. Tahu ceritanya? Jadi dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih beberapa malam dengan kualitas bacaan, kualitas sholat yang luar biasa. Diikuti oleh para sahabat sholat berjamaah di belakang beliau. Kemudian dalam riwayat entah di hari ketiga atau hari keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak muncul, padahal para sahabat sudah berkumpul. Mungkin awal kali pertama sholat berjamaah, sholat malam tarawih berjamaah itu tidak begitu banyak jumlahnya. Hari kedua lebih banyak, hari ketiga lebih banyak. Sampai muncul kekhawatiran dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala akan mewajibkan. Ini bentuk syafaqatun Nabi, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Takut akan membebani umatnya. Umatnya dengan sholat 5 waktu saja banyak yang tidak bisa memenuhinya. Bagaimana jika sekiranya, karena itu masih zaman tasyri', zaman pensyariatan. Nabi khawatir jika diwajibkan sholat tarawih itu. Ya. Maka Nabi tidak muncul pada malam yang keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai beliau meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. Di masa Khalifah Umar, yang didapati itu para sahabat ketika sholat tarawih itu ke masjid, tapi sholatnya masing-masing. Kemudian beliau mengingat akan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kumpulkan kembali. Akhirnya sholat tarawih dijalankan secara berjamaah. Muncul perkataan dari beliau. Ni'matul bid'ah hadhihi. Ini senikmat-nikmatnya bid'ah. Baik. Kita masukkan dalam poin tadi. Berdasarkan hadis ya. 1. Apakah dia perkara baru? Sholat tarawih berjamaah? Tidak perkara baru, karena memang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apakah dia bagian dari agama? Ya, dia bagian daripada agama, karena sholat tarawih itu adalah ibadah. Yang ketiga, tidak memiliki landasan syar'i.
Apakah dia tidak memiliki landasan syar'i? Ada. Dilakukan dan dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyimpulkan, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu bukan kebid'ahan secara istilah, tapi hanya ungkapan yang beliau sampaikan secara bahasa. Karena sudah saking lamanya itu ditinggalkan. Sehingga dia seperti perkara yang baru. Padahal hakikatnya bukan baru. Nah ini cara memahami apakah ini bid'ah atau tidak. Makanya kita tidak boleh sembarangan mengatakan, menuduh orang lain itu bid'ah. Itu bid'ah. Ini bukan adab Islami. Kita tidak mengatakan sesuatu kecuali harus dengan ilmu. Nah untuk mengategorikan ini bid'ah atau tidak, praktikkan hadis ini. Dia perkara baru atau tidak. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan agama atau berkaitan dengan agama atau tidak. Yang ketiga, memiliki landasan syar'i ataukah tidak. Maka dari itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan, apa itu kebid'ahan? Beliau mengatakan, fa kullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yurja'u ilaih fa huwa dhalalatun wad-dinu bari'un min. Sawa'an fi dzalikal masail al-i'tiqadat aw al-a'mal aw al-aqwal adh-dhahirah wal batinah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, setiap perbuatan yang dibuat-buat lalu disandarkan kepada agama namun tidak memiliki dasar di dalam agama. Ada amalan kemudian dia sandarkan kepada agama yang tidak memiliki landasan syar'i, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini termasuk penyimpangan dan agama Islam berlepas diri dari ajaran tersebut, termasuk dalam permasalahan akidah, ibadah, muamalah, perkataan yang lahir maupun yang batin. Semua aspek yang hubungannya dengan ibadah berlepas diri dari amalan-amalan dari segala aspek tersebut ketika tidak didasari dengan dalil syar'i. Ya. Nah ini pengertian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Ada lagi perkataan dari Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, man ikhtara'a fid din ma la yashhad lahu aslun min usulihi fala yultafat ilaih. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama lalu tidak didukung dengan sebuah dalil, maka tidak boleh ditoleh. Ditoleh saja tidak boleh. Bagaimana dengan mengamalkannya? Maka tentunya hal ini tidak diperbolehkan di dalam agama. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita pahami baik-baik definisi dari perbuatan bid'ah. Kapan sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan bid'ah? Jadi kita tidak boleh sembarang memvonis, tidak boleh sembarang menuduh ini bid'ah, itu bid'ah. Ada ilmu di balik itu semua. Ya. Karena tentunya setiap ucapan kita ini tentunya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga kita bisa membantah mereka-mereka yang mengatakan bahwa perkara-perkara duniawi, pesawat terbang, segala macam itu bid'ah, maka ini bukan termasuk bid'ah. Baik, itu bisa masuk kata bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa, pengertian bahasa. Karena pengertian bahasa dari kebid'ahan itu sesuatu yang baru. Hanya sebatas itu, tapi secara bahasa saja. Tapi bukan itu yang dimaksud di dalam agama. Yang dilarang, yang dikecam, itu perkara-perkara baru yang dikecam dan dilarang dalam agama apabila terkumpul tiga hal tadi. Baru, bagian dari dihubung-hubungkan dengan agama dan tidak memiliki landasan syar'i. Ya. Oleh karena itu, semua perkara-perkara baru, ya teknologi-teknologi yang ada itu bukan dikatakan perkara bid'ah secara syar'i. Itu perkara-perkara yang mubah. Hukumnya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita mendapatkannya. Bagaimana kita menggunakannya. Itu bisa mengarah kepada hukum. Dia bisa menjadi haram ketika kita gunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan. Namun bisa bernilai ibadah ketika kita gunakan untuk ibadah. Laptop kita gunakan untuk menulis karya ilmiah. Kita gunakan untuk media, membaca, untuk membawakan ilmu dan seterusnya. Maka dia akan membuahkan pahala. Ya. Dan seterusnya para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala.
Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik apa yang dimaksud dengan perkara-perkara bid'ah. Tentunya Islam itu dijalankan dengan cara ittiba, bukan ibtida. Ittiba itu mengikuti, ibtida itu memperbaharui. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang menarik ketika seseorang melakukan zikir. Kemudian dinasehati karena zikir yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Namanya zikir. Zikir itu menyebut-nyebut nama Allah. Namun apa yang dia sebut dan cara dia menyebutkannya tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia membantah dengan mengatakan, apakah seseorang dihukum dan diazab disebabkan karena dia berzikir? Disebabkan karena dia mengingat Allah? Maka dijawab dengan jelas, engkau tidak diazab dengan mengingat Allah Ta'ala. Namun engkau diazab karena menyelisihi sunnah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Islam ini dijalankan dengan ittiba, mengikuti. Dan keistimewaan di balik ittiba itu adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, surah Al-Imran ayat 31. Kita mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini keistimewaan yang luar biasa. Semua aspek. Tidak hanya pada poin-poin tertentu, semua aspek. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin dipandang oleh orang remeh. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahului yang kanan. Yu'jibuhu tayammun fi amri kullihi. Beliau suka selalu dalam perkara-perkara yang baik mendahului yang kanan. Ya. Masuk masjid berarti dengan kaki kanan. Keluar kebalikannya. Begitu pula ke WC, masuk kaki kiri, keluar. Jadi perkara-perkara yang baik selalu diawali dengan yang kanan. Ketika menggunakan pakaian, ketika melepasnya. Ingat, ketika kita melakukan itu semua, bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan belaka. Kenapa Bapak pakai pakaian kanan dahulu? Sudah kebiasaan. Salah, ini keliru. Katakan, saya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bernilai ittiba. Dan pahalanya adalah mendapatkan ampunan dan cinta dari Allah Tabaraka Rahman. Jadi jangan hanya dikira ini ya sebuah kebiasaan belaka. Seperti makan dengan tangan kanan. Kenapa makan dengan tangan kanan? Ngalih, kidal. Ada biasa dengan tangan kiri. Bukan itu jawabannya. Ini sunnah Nabi. Dan yang dimaksud dengan sunnah ini bukan berarti seperti istilah ahli fikih. Kan ahli fikih mendefinisikan sunnah, amalan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak mengapa. Bukan itu dimaksud. Sunnah itu memiliki definisi secara fikih, definisi secara ahli hadis. Kalau definisi ahli hadis adalah sunnah itu semua yang disandarkan kepada ajaran Nabi SAW. Nabi mengajarkan makan dengan tangan kanan. Kita makan dengan tangan kanan. Kenapa Anda makan dengan tangan kanan? Karena ini ajaran Nabi. Ketika kita amalkan itu didasari dengan ini ajaran Nabi, maka kita akan mendapatkan cinta dan mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam semua aspek, contoh tidur, kita disunahkan untuk tidur menghadap ke kanan misalnya. Kenapa menghadap ke kanan? Sudah kebiasaan dari kecil. Bukan itu jawabannya. Saya menghadap kanan karena Nabi yang mencontohkan. Ya. Dan semuanya, maka ini akan bernilai ittiba. Ini perkara-perkara kecil. Apalagi sampai ke perkara yang besar. Salat, yang mana Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka kita akan sangat detail dan sangat teliti dan sangat kritis. Ustaz, kenapa pian takbir seperti ini Ustaz? Apa dalilnya Ustaz? Kenapa? Karena keinginan yang kuat dan besar agar sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat.
Karena kita ingin ittiba, mendapatkan cinta dan mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat yang mulia ini merupakan pemutus hukum atau pematah pengakuan seseorang yang mengakui bahwa dia cinta kepada Allah, walaysa huwa 'ala tariqah al-Muhammadiyah. Sementara dia tidak meniti jalan yang dititi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia dusta pada pengakuannya. Katanya cinta Allah, katanya pengikut Rasulullah, pecinta Rasulullah, tapi sama sekali tidak ditunjukkan dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak tunjukkan pada sesuatu yang paling nampak. Apa yang paling nampak? Penampilan, itu yang paling nampak. Mungkin seorang belum melihat di dalamnya, karena belum bisa diketahui kecuali setelah mungkin bermuamalah, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bermuamalah. Tapi yang pertama ada yang paling nampak, pakaian, penampilan. Kalau betul-betul cinta atau betul-betul cinta, ya kita bagaimana sih penampilan Nabi diikuti. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu sampai dikritisi karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu jalan kemudian dilihat dari arah belakang, itu banyak yang mengira itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai cara jalannya pun diikuti oleh Ibnu Umar. Saking mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih banyak milih-milihnya. Saya dalam perkara ini aja Ustaz ya, yang ini enggak usah. Enggak bisa. Orang yang cinta kepada Nabi dia mengikuti. Makanya ada seseorang yang beliau menceritakan, jadi debat dalam masalah penampilan. Kenapa sih harus seperti ini penampilannya? Itu juga nggak wajib. Itu juga dengan segala macam dalih dan dalil yang dibawakan. Dengan senyuman dia menjawab, saya lakukan ini semua karena ingin mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah. Terlepas dari ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh saja. Tapi ketika dia jawab, saya lakukan ini semua berpenampilan seperti ini karena saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau membantah? Sebagaimana Ibnu Umar, bagaimana dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat itu ketika melihat Nabi SAW lepas sendal, para sahabat lepas sendal tanpa mengetahui sebabnya. Ternyata setelah ditanya, ada najis di sendal Nabi, maka dilepas. Para sahabat tidak tahu sebelumnya, tapi mereka lepas karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking ittiba'nya, hanya ittiba'. Mengikuti Nabi secara totalitas, tidak memilih-milih gitu. Nah, orang-orang yang suka memilih-milih atau bahkan mengikuti ajaran tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir masuk dalam firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam atau mengamalkan agama tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak diterima amalnya. Dan kelak pada hari kiamat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ini para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Ada sebagian yang salah memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang membuat contoh dalam Islam, contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mereka beranggapan bahwa hadis ini merupakan dalil bolehnya kita membuat sesuatu yang baru, kemudian dihubungkan dengan agama, selama perkara baru, meskipun tidak ada dalilnya, selama perkara baru ini membuat orang-orang yang mengikutinya semakin dekat kepada Allah. Mungkin dia dapatkan tujuan tersebut, membuat orang menangis, membuat orang ingat Allah, ya Allah, dosa-dosaku ya Allah. Membuat orang tersebut ingat kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya. Membuat orang-orang memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi cara mengajaknya, dia ajak orang lain untuk melakukan sebuah amalan.
yang sama sekali tidak pernah diajarkan, dicontohkan. Memang dia akui tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia mendapatkan maksud. Ini orang-orang jadi ingat Allah. Orang-orang jadi beristighfar kepada Allah dan seterusnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Mereka mengatakan boleh. Kenapa? Dalilnya ini. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Mereka mengartikan man sanna fil Islam, barang siapa membuat contoh dalam Islam, barang siapa membuat perkara baru dalam Islam, tapi tujuannya baik, membuat orang semakin dekat dengan agama, maka dia akan dapat pahala dan pahala yang mengikutinya. Maka dijelaskan oleh para ulama yang pertama, ini kesalahpahaman dalam memahami hadis. Karena hadis ini bukan sedang membicarakan perbuatan dan amalan yang baru. Jadi hadis ini ada kisahnya. Kisahnya di pagi hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati suatu kaum telanjang kaki, telanjang dada. Dalam arti berpakaian dengan pakaian yang sangat-sangat terbatas. Sebagian tubuh, anggota tubuhnya mungkin terlihat. Maka wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berubah seketika melihat kefakiran mereka. Miskin sekali mereka. Miskin sekali mereka. Kemudian beliau masuk masjid. Memerintahkan Bilal untuk azan. Setelah itu dikumandangkan iqamah, sholat. Setelah sholat beliau berkhutbah. Berkhutbah ya, di dalamnya adalah mengajak untuk bersedekah. Ya, mengajak untuk bersedekah. Maka disitulah berbondong-bondong yang bersedekah. Nah yang pertama kali bersedekah. Di situ Nabi SAW mengatakan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jadi ketika beliau berkhutbah mengajak orang bersedekah. Ada orang Ansor datang membawa harta. Ya, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya. Bahkan tidak mampu memegangnya. Ada lagi yang datang dengan pakaian, makanan seperti dua bukit, saking banyaknya. Untuk membantu orang yang fakir tadi. Nabi melihat itu, saya bersabda. Apa yang disabdakan Nabi? Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Pertanyaannya, sedekah apakah amalan baru? Tidak. Meskipun itu amalan baru, siapa yang mengatakannya? Rasul SAW. Maka dia bukan perkara baru, karena itu adalah amalan yang disyariatkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh berarti bukan amalan baru yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah amalan yang sudah disyariatkan, tapi mungkin ditinggalkan, dan kitalah yang menghidupkannya. Salah satu contoh di antara sunnah mahjurah itu seperti kemarin saat mendekati Idul Adha, 10 hari pertama itu ada sunnah mahjurah. Kita dianjurkan untuk takbiran, ya takbir mutlak, dari dia itu 10 hari atau mungkin di 9 hari pertama. Jadi takbirannya bukan ketika hari raya saja. Itu sunnah mahjurah. Makanya 2 sahabat ketika ke pasar mereka bertakbir dan diikuti oleh orang-orang yang ada di pasar. Ini sunnah mahjurah. Nah, ini sunnah mahjurah kemudian kita memulai. Misal di komplek sini mungkin itu kesan asing. Kayak gimana ya caranya kita bisa menghidupkan ini. Akhirnya mungkin ada yang berinisiatif dari pengurus Masjid Ar-Ridha. Ya kita mulai takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Mana diikuti, semakin familiar, semakin merasa kenyamanan. Masya Allah, terasa nuansa-nuansa Islaminya, syiar Islam semangat. Akhirnya di sini takbiran, di situ takbiran, di sana takbiran. Nah, yang pertama kali memulai tadi dia akan mendapatkan pahala takbirannya dan dia akan mendapatkan panen pahala takbiran orang mengikutinya. Dan itulah masuk hadis. Dan takbiran adalah amalan yang disyariatkan. Nah, seperti itu. Ya. Ini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ini sekali lagi ada yang berdalil dengan dalil, tapi dia salah dalam meletakkan dalil. Tetap perkara bid'ah dengan syarat 3 hal tadi termasuk di dalamnya, maka sama sekali tidak ada ruang untuk kebolehan dalam melakukannya. Kalaupun katanya boleh, dasarnya tuh apa? Tolak ukurnya tuh apa? Ada yang mengatakan yang penting baik. Ya kan? Ada amalan yang penting baik. Tujuannya tadi baik. Membuat orang ingat Allah. Terus tolak ukurnya apa? Misalkan saya dengan ada 5 orang.
Dia berpikir bagaimana ya cara mengajak orang lain semakin ingat kepada Allah. Yang satu berinisiatif dengan ini, yang satu berinisiatif dengan ini. Akhirnya bermacam-macam cara membuat orang semakin ingat kepada Allah. Ibadah yang diajak, yang dianjurkan pun bermacam-macam. Hanya dalam satu kampung yang sama, ragam caranya. Akhirnya tidak ada lagi kemurnian agama. Nah, gitu. Jadi tolak ukurnya apa? Padahal kita tahu, akal itu bukan tolak ukur. Apa dalilnya? Akal bukan tolak ukur dalam menjalani agama. Perkataan Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil masyi min a'lah." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufai. Seandainya agama itu difahami dengan logika, berpikir logika, oh yang penting baik, yang penting. Kan itu berpikir dengan logika. Jika seandainya agama itu selalu dikaitkan dengan logika, akal, maka dalam syariat khuf. Jadi khuf itu ya kita bisa katakan sepatu lah. Sepatu yang melepas dan memasangnya sulit gitu. Dan para ulama memasukkan dalam hal ini juga berdasarkan sebuah hadis kaos kaki. Jadi seseorang yang ketika memakai sepatu atau menggunakan kaos kaki dalam keadaan suci, ya, misalkan pian berangkat kantor, sudah berwudu sebelumnya, kemudian pian pakai kaos kaki, pian pakai sepatu, kemudian pian berangkat ke kantor, tapi dalam keadaan suci, kemudian batal, secara syariat dan dalil syar'i, dan ini dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, boleh bagi pian ketika berwudu kembali tidak perlu melepas kaos kaki. Kalau mungkin kasus kita saat ini kaos kaki. Kalau dulu khuf itu ya dari jenis sepatu yang luar biasa sulitnya antara melepas dan memasangnya. Kalau kaos kaki itu berdasarkan sebuah hadis. Jadi boleh bagi kita cukup dengan mengusap, tidak perlu melepas. Bagi seorang mukim yang tidak safar 1 hari kebolehannya. Bagi yang musafir 3 hari. Ya, 3 hari. Nah, kebolehan ini bagian mana yang diusap? Ternyata bagian atas. Padahal kita tahu bahwa yang kotor bagian bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama tidak bisa dijalankan dengan logika. Jadi patokan kebenaran dalam memahami agama adalah tidak lain adalah dalil. Ya, tidak lain adalah dalil. Tidak bisa tolak ukur yang penting baik tidak bisa dikatakan sebagai landasan kuat untuk mengetahui sebuah kebenaran. Salah satu cerita mungkin sebagai penutup ya sebelum berakhir kajian, sebagai penutup, tidak semua yang kita sepakati baik langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak semua yang disepakati baik langsung secara otomatis diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika ada yang melakukan, mengerjakan, ini baik. Apakah langsung diterima? Belum. Padahal kita sepakati itu baik. Nah, salah satunya adalah kisah tentang Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an ini seseorang yang dikenal di masa jahiliyah sangat baik. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin fahal dzalika nafi'uh?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyah suka menyambung silaturahmi, senantiasa memberikan makan orang miskin, apakah itu bermanfaat? Maka Nabi mengatakan la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Kenapa? Dia bukan orang Islam. Maksud saya membawakan hadis ini adalah tidak semua yang kita sepakati kebaikannya, dia ini sedang berbuat baik loh. Dia sedang mengerjakan sebuah amalan yang baik. Tapi tidak langsung kita katakan, berarti dia masuk surga dong. Gitu. Berarti kita harus kembali kepada apa? Syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Begitu pula pada kasus Ali bin Abu Thalib, paman Nabi SAW. Yang mana perjuangannya untuk Islam jauh lebih besar dibandingkan kita nih. Yang sebagai seorang muslim. Perjuangan beliau dalam membela dakwah Nabi, melindungi Nabi, itu besar sekali. Namun ternyata perjuangan yang selama ini tidak bermanfaat untuk Nabi SAW. Dia memang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yaitu syafaatnya berupa apa? Diringankan azabnya. Kalau tidak, tetap masuk neraka yang paling bawah.
Dan keringanan azabnya berupa apa? Setiap kali dia meletakkan kakinya di permukaan neraka, maka mendidihlah otaknya. Itu azab yang paling ringan yang dimiliki oleh atau yang dikenakan kepada dikenakan kepada Abu Thalib. Padahal kita sepakati perjuangan yang luar biasa untuk Islam. Ini berarti maksud saya membawakan riwayat ini, kita melihat ini baik sepertinya, itu baik sepertinya. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Kebaikan menurut penglihatan kita, logika kita, akal kita tidak bisa kita jadikan landasan benarnya sebuah amalan. Ketika itu berhubungan dengan ibadah. Kenapa? Karena kita kembali kepada syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah ikhlas. Harus ikhlas. Meskipun sholatnya sudah sesuai, puasanya sudah sesuai, amalan manapun sudah sesuai dengan apa dia ajar. Tapi tidak ikhlas, maka dia masuk dalam sabda Nabi SAW. 3 golongan. Yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Seorang penuntut ilmu, qari'ul Quran. Orang yang meninggal dunia saat medan perang dalam rangka membela Islam. Orang yang dermawan. Ini orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Bukan karena amalan mereka itu. Amalan mereka mulia-mulia semua. Tapi karena mereka tidak ikhlas. Oh, berarti harus kembali melihat kepada syarat. Ada lagi yang masuk neraka karena apa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Contoh, salah satu riwayat. Ada nafar. Salah satu nafar, ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Dan disambut kemudian oleh istri Nabi SAW. Dan mereka bertanya, bagaimana sih kualitas ibadah Nabi? Kuantitas dan kualitas ibadah Nabi. Kemudian dijelaskan, begini loh ibadah Nabi itu. Disebutkan dalam riwayat ka'annahum taqalluha. Ada 2 tafsiran. Arti taqalluha, ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, mereka menganggap sedikit sekali ibadah mereka.